غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita masih mempelajari bab tentang al-bina, tentang isim-isim yang mabni. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca fi'il amr, kemudian sebelumnya lagi fi'il madhi, dua fi'il yang selalu mabni. Nah, sekarang kita akan membaca fi'il yang ketiga, yaitu fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari diakhirkan padahal secara urutan tasrif dia adalah urutan kedua dari fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, baru kemudian fi'il amr. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Kita baca, qala al-muallif rahimahullahu taala al-mudhari'u, yakni fi'il al-mudhari. Minhu, fi'il mudhari minhu, di antara fi'il mudhari mabniyun, ada yang mabni, wa minhu mu'rabun, dan ada juga yang mu'rab. Nah, dari sini kita mengetahui mengapa muallif rahimahullah mengakhirkan pembahasan fi'il mudhari, yaitu dikarenakan fi'il mudhari bukanlah fi'il yang mutlak mabni, bukanlah mabni dalam segala keadaan, tetapi ada di antara fi'il mudhari itu yang mu'rab. Bahkan kalau kita bicara asalnya, fi'il mudhari itu asalnya adalah mu'rab. Nah, mu'rab yang bisa berubah kondisi akhir fi'ilnya ketika kemasukan amil. Tetapi ada juga fi'il mudhari yang mabni. Kapan? Kata mu'alif rahimahullah, yang pertama bina'uhu, kemabniannya yubna fi halataini. Fi'il mudhari dimabnikan di atas dua keadaan. Yang pertama kata mu'alif, yubna ala sukun. Fi'il mudhari dimabnikan di atas sukun, sehingga ketika kita mengirab nanti mabniyun ala sukun. Kapan fi'il mudhari mabni ala sukun? Idza tasalat, apabila bersambung dengannya, bihi ini adalah dengan fi'il mudhari, naam, fi'il mudhari. Lalu di sini nun niswahnya atau tak nisakinya kembali kemana? Ke sini. Ini fa'ilnya. Karena nun huruf itu termasuk muannas. Idza tasalat bihi nunun niswah, apabila bersambung dengan fi'il mudhari itu nunun niswah. Ya, ini apabila ada nun niswah yang bersambung di akhir fi'il mudhari. Apa itu nun niswah? Yaitu nun yang untuk menjelaskan jamak perempuan, baik kalian atau mereka perempuan. Baik kalian atau mereka perempuan, itu nanti ada nun niswah di akhirnya. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na, wal walidatu yurdi'na. Nah, yurdi'na di sini adalah kembali ke mereka al walidatu ini, kaum ibu-ibu. Nah, yurdi'na, mereka menyusui. Nah, mereka yurdi'na. Kalau mereka laki-laki kan pakai waw jamaah. Maka kalau mereka perempuan itu bersambung dengan nun niswah. Nah, setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah, maka dia mabni di atas sukun. Dia mabni di atas sukun. Kemudian contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang diceraikan, yatarabbasna, mereka menunggu. Nah, ini mereka, para wanita ini menunggu. Di sini ada nun niswahnya ini
maka kemudian dia mabni di atas sukun. Apa maksudnya mabni di atas sukun? Kondisinya seperti itu walaupun nanti kemasukan huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari atau huruf-huruf yang menjazmkan, dia tidak bisa berubah secara lafadznya, tetapi secara mahalnya bisa. Nah, ini kita baca catatan kaki dari penulis rahimahullah atau hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan di bawahnya kemabnian fi'il mudhari. Beliau mengatakan in kanal mudhari'u mabniyan, kalau fi'il mudhari itu mabni tadi, kapan dia mabni? Pertama, kalau diakhiri dengan atau kalau bersambung dengan nun niswah. Apabila fi'il mudhari mabni wa subiqa binasibin, dan dia didahului oleh penasab, huruf-huruf yang menasabkan, kana mabniyan, maka dia menjadi fi'il, maka dia tetap mabni, tetapi fi mahalli nasbin, mahalnya dia, kondisi dia ketika itu adalah nasab. Contohnya adalah at-talibatu. At-talibatu, para siswi, para siswi atau para murid wanita. Lan yakdzibna, lan di sini kan harfu nasab dan huruf menafikan, harfu nasbin wa nafyin. Maka tentunya fi'il mudhari ketika kemasukan lan itu harusnya mansub, harusnya dia ternasabkan. Tetapi karena di sini fi'il mudhari'nya diakhiri dengan nun niswah, maka dia mabni. Maka kita katakan yakdzibna, fi'il mudhari mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah. Tetapi dia fi mahalli nasbin, mahalnya dia, posisinya dia ketika itu adalah nasab. Kenapa nasab? Karena ada huruf lan. Nah, secara lafaz dia mabni, tetapi secara mahal dia mansub atau nasab. Wa in subiqa, dan jika didahului bijazimin, dengan jazimin, huruf yang menjazmkan, kana mabniyan, maka dia menjadi mabni, maka dia menjadi mabni fi mahalli jazmin, dan mahalnya adalah jazm. Nahu, contohnya adalah at-talibatu lam yakdzibna, para siswi atau para murid perempuan mereka tidak berdusta. Nah, maka kita katakan yakdzibna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun. Dia adalah fi'il mudhari yang tetap atau mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswah. Tetapi dia fi mahalli jazmin, tetapi dia mahalnya adalah jazm karena kemasukan huruf lam. Nah, ini penjelasan dari mu'allif rahimahullah. Kita mengetahui bahwasannya fi'il mudhari itu ada mahalnya, ada mahalnya. Taib, kita lanjutkan. Kemudian kondisi yang kedua, fi'il mudhari itu yubna 'alal fathi, dia mabni di atas fathah, di atas fathah. Taib, di atas fathah. Berarti pertama tadi ala sukun, kemudian yang kedua alal fathi. Kapan? Idza basyarathu nunut taukidi, apabila ia bersambung langsung dengan nun taukid. Ini basyara, ini langsung. Apa maksudnya? Tidak ada pemisah antara fi'il mudhari dengan nun taukid, langsung. Seumpama nun taukid itu adalah nun yang bertasydid atau tidak bertasydid. Nanti kita contohkan yang bertasydid dulu. Nah, kalau fi'il mudhari yaktubu, seumpama yaktubu itu kan asalnya rofa ya, dhamma. Nah, kalau kemasukan nun ini, maka bunya ini menjadi a, maka kita baca yaktubanna. Nah, ini dia yaktubanna, di sini dia yaktubanna. Apabila bertemu langsung, kita lihat ini huruf akhir fi'il mudhari adalah ba, dia bertemu langsung dengan nun taukid. Nah, inilah apabila bersambung langsung dengan nun taukid, maka dia mabni di atas fathah. Sawaun akanat tsaqilatan,
sama saja, sawaun sama saja, apakah kanat dia nun taukid, nah, kanat ini nun taukid, tsaqilatan tsaqilah, nun taukid tsaqilah, nun taukid tsaqilah itu yang bertasdid, am khafifah atau nun taukid khafifah. Secara arti tsaqilah ini berat karena pengucapan tasdid berat, kalau khafifah itu sukun, nun sukun. Nah, tetapi dia nun taukid, bukan nun niswah. Maka sama saja mau kemasukan nun taukid atau nun taukid yang tsaqilah atau nun taukid yang khafifah, itu dia mabni di atas fathah. Nah, contohnya fa nunut taukidi as-tsaqilatu, maka nun taukid yang tsaqilah, tsaqilah ini kembali ke nun, bukan ke taukid ya, tetapi ke sini. Nah, maka nun taukid yang berat, yang berat itu nunnya bukan taukidnya. Nahwu qaulihi ta'ala adalah contohnya seperti firman Allah Ta'ala, lanukhrijannaka ya Syuaibu, nukhriju, maka dia mabni di atas fathah, lanukhrijannaka. Nah ini dia, ini mabni di atas fathah. Apa artinya? Taukid seperti artinya dia adalah untuk mempertegas, untuk menekankan fiil. Lanukhrijanna, benar-benar kami akan mengeluarkan engkau wahai Syuaib. Nah, berarti tidak main-main. Ini contoh untuk nun taukid yang tsaqilah, yang harokatnya tasdid. Nah, kita bilang harokatnya tasdid. Kemudian wa nunut taukid al-khafifatu, sedangkan nun taukid khafifah contohnya adalah lanas fa'am bin nasiyah. Nah, di sini lanas fa'am bin nasiyah. Ini asal penulisannya kan begini dia. Lanas apa ya? Lanas fa'an, la nasfa'an, aslinya nasfa'u, kemasukan nun taukid khafifah, yaitu nun taukid yang sukun, yang bukan bertasydid, maka menjadi la nasfa'an. Nah, kemudian nun sukun bertemu dengan ba, kita tahu dalam hukum tajwid, maka dimasukkan, diiklabkan menjadi la nasfa'am bin nasiyah. Tergantung nanti cara membacanya, mengikuti pendapat yang berubah menjadi mim atau tidak, itu dalam ilmu tajwid. Nah, al-muhim ini asalnya seperti ini. Wa qad ijtama'ata, dan sungguh keduanya telah berkumpul pada firman Allah Ta'ala, la yusjananna. Ini la yusjananna, karena ada nun taukid maka nanna. Aslinya ya la yusjanu, aslinya yusjanu menjadi yusjananna. Wala yakunam, ini wala yakunam aslinya kan kana yakunu, aslinya yakunan. Nah, gini yakunu, kemudian kemasukan nun taukid khafifah menjadi seperti ini, la yakunan. Karena nun mati ketemu mim maka langsung masuk layak lanas layus jananna wala yakunam, langsung masuk. Nah, ini yang disebut dengan nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah. Baik. Inilah dua keadaan fi'il mudhari yang mabni. Dia mabni di atas sukun ketika bersambung dengan nun niswah, kemudian dia mabni di atas fathah apabila bersambung langsung dengan nun taukid, baik nun taukidnya khafifah atau nun taukidnya tsaqilah, sama saja. Nah, kemudian setelah itu mu'allif mengatakan tsaniyan i'rabuhu. Nah, yang kedua adalah i'rabnya, i'rab fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau mabninya tadi sudah ya, sekarang yang i'rabnya, yang dia bisa berubahnya. Yu'rabul mudhari'u fi ghairi al-halataini as-sabiqataini, di i'rab fi'il mudhari pada selain dua keadaan yang telah lewat.
Berarti selain dua keadaan tadi, selain dia, kita lihat, selain dia bersambung dengan nun niswah dan selain dia bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari itu marfu. Maka fi'il mudhari itu marfu. Ini dia. Nah, kata mu'alif dalam catatan kaki nomor 2, sayati al-hadits an i'rabil mudhari bit tafsil fi babi i'rabil mudhari insyaallah. Nanti di dalam bab fi'il mudhari itu akan dijelaskan lebih detail lagi. Tapi di sini beliau mengatakan pada selain dua keadaan di atas, maka fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Fayurfa'u wa yunsabu wa yujzamu, sehingga dia bisa dirofa, bisa dinasab dan bisa dijazm. Seperti kita tahu bahwasanya tanda i'rab itu sebenarnya ada 4, tetapi yang bisa diterima oleh fi'il hanya 3, rofa, nasab dan jazm. Dia tidak bisa di kasro atau di khafad atau di jar, tidak bisa. Fayurfa'u, yurfa'u, di sini beliau mengatakan membahas yang pertama yurfa'u, dia fi'il mudhari dirofakan idza lam yasbikhu, apabila tidak mendahuluinya nasibun, penasab, wala jazimun, dan tidak pula yang menjazmkan. Contohnya yaktubu. Ini asal fi'il mudhari ini memang marfu. Wal mudhari'u marfu'un abadan, dalam jurumiyah disebutkan seperti itu. Dan fi'il mudhari itu selama-lamanya dia akan marfu. Contohnya begini, yaktubu zaidun, telah sedang menulis si Zaid. Yaktubu kalau kita i'rab fi'lun mudhari'un marfu. Dia fi'il mudhari yang marfu. Apa yang membuat dia marfu? Apa amilnya? Amilnya adalah amil maknawi, dikarenakan tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Kemudian kapan fi'il mudhari mansub? Yunsabu, dia dinasabkan idza sabaqahu nasibun, apabila ada penasab yang mendahuluinya, apabila ada huruf-huruf nasab yang berada di depannya. Contohnya lan. Lan ini huruf nasab. Yakdziba Muhammadun, lam yakdziba Muhammadun, di sini mansub, dia harokatnya atau i'rabnya mansub. Kenapa? Karena ada lan. Yakdziba, maka ketika kita mengi'rab, yakdziba adalah fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia adalah fi'il mudhari yang mansub karena adanya lan. Nah, dan lan itu termasuk salah satu huruf penasab. Kemudian yang ketiga yujzamu, dia dijazmkan. Kapan dia dijazmkan? Idza sabaqahu jazimun, apabila dia didahului oleh penjazm. Apabila dia didahului oleh penjazm. Nah, baik isim atau huruf penjazm. Contohnya lam yakhruj aliyun, lam yakhruj aliyun. Ini jazmnya di sini. Yakhruj di sini keluar, tidak keluar si Ali. Keluar di sini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bi lam. Dia fi'il mudhari yang majzum, dijazmkan karena adanya lam atau karena didahului oleh lam. Nah, ini kemudian mu'alif rahimahullah pada halaman ke-24 menulis atau membawakan bagan sebagai ringkasan dari hukum-hukum fi'il yang sudah kita pelajari. Bisa kita lihat di sini mulakhasu ahkamil fi'li, ringkasan hukum-hukum fi'il. Yang pertama ini fi'il di atasnya, kemudian bercabang menjadi 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il amr, ada fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi kata beliau di sini mabniyun daiman, dia selalu mabni, walahu thalathu halatin, dan dia memiliki 3 kondisi mabni. Yang pertama mabni di atas fathah, contohnya kataba. Yang kedua mabni ala sukuni, di atas sukun, contohnya fahimtu. Kemudian dia mabni di atas dhammah ketika bersambung dengan wawu jamaah, contohnya zahabu. Ini fi'il madhi. Jadi ringkasnya fi'il madhi itu selalu mabni. Kalau kita ditanya fi'il madhi mu'rab atau mabni, tidak perlu ragu, tidak perlu bingung, tidak perlu mikir 2 kali, langsung kita jawab fi'il madhi selama-lamanya mabni. Kalau kita ditanya mabni di atas berapa keadaan, maka kita mengatakan di atas 3 keadaan. Kalau kita ditanya lagi apa saja, maka bisa kita menjawab yang pertama mabni di atas fathah,
yang kedua mabni di atas sukun, kemudian yang ketiga mabni di atas dhammah. Kemudian jenis fiil yang pertama fiil madhi, fiil madhi, kemudian yang kedua fiil amr. Fiil amr kata mu'alif mabniun daiman, dia selalu dalam keadaan mabni dan dia memiliki 4 keadaan mabni. Kalau madhi tadi 3, kalau amr 4. Apa saja? Mabni di atas sukun, contohnya idhabna. Yang kedua mabni di atas fathah, contohnya idhabanna. Yang ketiga yubna ala hadfi harfil illah, dimabnikan di atas menghapus huruf illat, contohnya ud'u, is'a, irmi. Apa yang dihapus? Lihat harokat akhirnya. Kalau waw berarti yang dihapus, kalau dhammah berarti yang dihapus huruf waw, kalau fathah berarti yang dihapus alif, kalau kasrah berarti yang dihapus huruf ya. Kemudian posisi yang keempat atau keadaan yang keempat adalah yubna ala hadfin nun, dia dimabnikan di atas menghapus nun, contohnya uktuba, uktubu, uktubi. yakni yang terakhir ini gampangnya, kalau fi'il mudhari'nya itu af'alul khamsah, kita sudah pernah tahu af'alul khamsah itu apa, maka fi'il amr yang terbuat dari af'alul khamsah itu pasti mabninya di atas hadfun nun. Nah, sehingga ringkasnya adalah kalau kita ditanya fi'il amr itu mabni atau mu'rab, maka jangan ragu untuk menjawab fi'il amr itu. Kita ulangi. Kalau kita ditanya fi'il amr itu mabni atau mu'rab, maka jangan ragu untuk menjawab bahwasanya fi'il amr selalu dan selama-lamanya adalah mabni. Kalau kita ditanya lagi mabni di atas apa saja, maka kita mengatakan mabni di atas 4 keadaan. Yang pertama mabni di atas sukun, mabni di atas fathah, mabni di atas menghapus huruf illat, kemudian menghapus atau mabni di atas menghapus nun. Kemudian fi'il yang ketiga adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini baru ada perincian, hukum asalnya adalah mu'rab, tetapi ada juga yang mabni. Kapan dia mabni? Di dalam bina'uhu yubna fi halatain, dia dimabnikan di atas 2 keadaan. Yang pertama mabni ala sukun au yubna ala sukun, dia dimabnikan di atas sukun, contohnya yurdi'na. Nih. Kemudian yang kedua yubna alal fathi, dia dimabnikan di atas fathi, di atas fathah, contohnya lanukhrijannaka. Nah, selain ini maka dia kembali ke hukum asal, yaitu fi'il mudhari itu mu'rab. I'rabnya di atas apa saja? Di atas 3 keadaan, bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Nah, inilah teman-teman, hafidhani wa hafidhakumullah, ringkasan daripada pembahasan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah tentang tentang isim-isim, fiil-fiil dan huruf yang mabni. Baik. Nah, kemudian muallif mengatakan atau besok saja atau pada pertemuan berikutnya saja kita baca ini ringkasan-ringkasan al-mabniyat, isim, huruf dan fiil yang mabni. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.